Manhwa ini bercerita tentang seorang hunter necromancer yang bisa mengendalikan banyak mayat. Karena skillnya ini dia dianggap sebagai hunter dengan skill terburuk dari seorang hunter. Meskipun skillnya dianggap terburuk tapi dia juga dikenal sebagai salah satu 5 hunter dengan rang SSS. Karena skillnya itu dia kerap mendapat kritik dan kecaman publik. Kenapa bisa begitu? Itu dikarenakan setiap musuh yang dia bunuh, dia bisa menghidupkannya kembali, dia jadikan budaknya sehingga dengan kemampuan itu dia tak terkalahkan. Dia pun diburu oleh banyak hunter lainnya, terutama Guild Griffin. Dia adalah sebuah organisasi yang menaungi para hunter. Organisasi ini adalah yang terkuat. Sebelumnya Kang Taiha adalah anggotanya. Oh iya, Kang Taiha adalah MC kita. Selama 6 bulan Kang Taiha terus diburu para hunter. Dia seorang diri melawan ribuan para hunter karena kepalanya dihargai emas dan uang 5 miliar. Tak usah lama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Di distrik 404, diperlihatkan Kang Taiha sedang bertarung melawan para hunter. Pertarungan ini berada di dalam gedung. Jangan biarkan dia lolos, jangan beri dia kesempatan untuk main summoner. Karena terdesak, Kang Taiha pun mengeluarkan summon naga Bone Dragon. Saking besarnya gedung pun hancur. Itu Bone Dragon, bagaimana mungkin dia punya banyak mana, ucap orang-orang yang di bawah gedung. Kang Taiha batuk darah, sial, aku terlalu banyak. Menggunakan mana? Oh iya, perkenalkan, ini adalah ketua Guild Griffin Yujo Gyu. Susah banget namanya, kita panggil saja orang tua saja biar gampang. Di atas Kang Taiha diberondong anak panah karena terlalu banyak menggunakan mana. Pertarungan selama 6 bulan ini sudah menguras tenaga tanpa henti. Dia diburu banyak guild, akhirnya dia pun terjatuh ke tanah. Kalian semua tangkap dia, ucap ketua Guild Griffin. Sebaiknya kamu menyerah saja. Hai tua bangka, apa katamu menyerah? Sepertinya kau tidak mengenalku. Apa kau mengincar item ini? Serahkan itu. Aku akan membiarkanmu hidup. Itu item yang tidak bisa kau kendalikan. Baiklah, aku akan memberikannya kepadamu, ucapkan Taiha. Kupikir aku orang yang bodoh. Dia pun menelannya. Kau ambil saja kalau kau bisa. Aku akan mengambil banyak nyawa di kehidupan ini. Dia pun meledakkan dirinya. Sekarang akhirnya aku bisa istirahat. Sin diperlihatkan ada seorang pemuda gendut yang berada di dalam peti mati. Hantu tuan muda bangkit kembali, dia hidup kembali, ucap pelayan di situ. Sin diperlihatkan kota ini bernama kota Zejing. Hai, apa kau dengar anak kepala klan hidup kembali? Bukannya dia sudah mati? Jelas-jelas sudah dimasukin peti mati. Tidak masuk akal, ucap orang-orang di situ. Di kamar Kang Taiha pun lagi mandangin cermin. Kenapa mukaku jadi kayak babi begini? Ucap Kang Taiha, aku susah payah banting tulang untuk membentuk ototku, kenapa jadi babi begini? Ucap Kang Taiha. Oh iya, di dunia ini pemuda ini bernama Shinwon ya, jadi kita panggil MC kita Shinwon biar gampang. Di dalam lamunannya Shinwon pun berkata, bagaimana mungkin aku berinkarnasi ke tubuh babi rakus ini? Di era dinasti Cina, sepertinya item yang aku telan punya kemampuan bisa berpindah dimensi. Pantesan orang tua itu menginginkan benda itu. Tubuh ini sungguh sampah, bukan saatnya aku memikirkan itu. Aku harus menjadi kurus dan bagaimana cara bertahan hidup di dunia ini. Shinwon pun mengecek status Windows-nya. Player mencoba login ke sistem error. Data player berbeda dari login sebelumnya. Sistem sedang memperbarui data player. Peringatan perbedaan kelas antara roh dan tubuh player terlalu besar. Apa ini, kenapa bisa begini? Ucap Shinwon. Penyesuaian kembali secara paksa terhadap ability player. Level player turun menjadi level 1. Player Kang Taiha Yu Shinwon level 1. Karakteristik, Necromancy Boneless, Dummy Target Strength 7, Agility 5. Magie Power 3, Health 6, Skill, Dead Key Extraction PR, Servant Summoning F. Jumlah servant yang terkumpul baru-baru ini 0. Kebal racun 0. Skill dan karakteristik yang terkunci tidak bisa ditampilkan. Skill yang terkunci akan otomatis terbuka jika syarat terpenuhi. Sial, ucap Shinwon. Semua rang dari ability player dikurangi secara drastis. Beberapa skill dan karakteristik player masih terkunci, kurangi saja semua. Beberapa skill yang berguna masih ada sih. Aku bisa pelan-pelan meningkatkannya, ucap Shinwon di dalam hati. Sambil melihat ke atas dia pun bergumam. Bagaimana aku bisa kembali ke duniaku? Apa aku harus mati dulu untuk kembali ke duniaku? Dan bagaimana aku mencari Nameless Stone?
Batu seperti itu di mana aku harus mencarinya? Apakah di dunia ini ada gate seperti di duniaku? Apakah di dunia ini ada goblin? Ini kan dunia kultivasi. Oh iya bener juga di dunia ini gak ada monster. Aku sudah lelah bertarung dengan monster, ucap Shin Won dengan semangatnya. Oke, sekarang aku akan menguasai dunia ini. Mulai sekarang namaku adalah Yushin Won. Lalu bagaimanakah kelanjutan manhwa ini? Kita tunggu part berikutnya. Tetap ikutin channel ini ya di Distrik 404 alur cerita pendek. Makasih.